Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dimas selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan dan teman-teman sekalian yang sedang menonton, yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safara Agniasani dari kelas Pendidikan Biologi B 2023. Oke, jadi pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah biokimia tentang protein. Jadi akan ditinjau berdasarkan strukturnya dan juga klasifikasi dari struktur protein tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, bagaimana kalau teman-teman menyiapkan pensil dan juga pulpen atau keduanya boleh, dan juga jangan lupa catatan, karena kita akan membahas banyak hal mengenai protein. Jadi, selagi kita lanjut membahas, bisa langsung dicatat supaya tetap ingat. Oke, nah sebelum kita lanjut, gimana nih kabar teman-teman sebelumnya? Sebelum kita lanjut, karena materinya agak memusingkan ya, jadi semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, dan juga dipermudah dan diperlancar saat belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja lanjut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai protein, kita ada yang perlu didiskusikan dulu nih. Ada pertanyaan singkat nih. Katanya mengapa rambut itu kuat dan tidak larut gitu. Sedangkan enzim itu mudah larut dan tidak terbentuk padat, padahal keduanya sama-sama protein. Jadi kalau kita keramas, kita pakai air gitu ya, kita kucuk-kucuk gitu, atau kita pas ngikat rambut, itu rambut kita masih utuh dan kuat, tapi enzim itu enggak. Kayak misalkan kita saat praktikum, kita tambahin enzim nih, kita aduk-aduk, dia langsung larut bersama air. Padahal keduanya termasuk contoh dari protein. Kalau rambut ada protein yang namanya keratin, pasti familiar dong. Nah, enzim itu juga protein, dan keduanya sama-sama protein, tapi kok berbeda? Gitu. Nah, itu berhubungan banget sama struktur protein itu sendiri, yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, mohon perhatiannya karena kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama. Oke deh. Yang pertama sebelum kita mulai, kita akan mengetahui struktur umum dari protein. Nah, protein itu kan termasuk dari biomolekul, di mana biomolekul itu ada karbohidrat, lipid, vitamin, dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa sih yang membedakan protein dari biomolekul lain? Nah, itu ada di strukturnya, di mana namanya asam amino. Kok asam amino? Jadi protein itu kan sebuah polimer ya. Polimer itu adalah struktur atau kayak rantai kimia yang panjang dan itu dia berulang-ulang terus dan dia panjang banget. Nah, bentuk sederhananya atau penyusun yang paling sederhana dari protein itu namanya monomer. Nah, monomernya protein itu namanya asam amino. Jadi yang membedakan dari biomolekul lainnya adalah di asam amino ini penyusunnya. Jadi asam amino, banyak, banyak, banyak. Jadi protein. Nah, asam amino ini bentuknya ini, di mana dia ada terdapat 4 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada si atom C. Atom C ini di tengah, di mana atom C itu punya 4 tangan kan. Di keempat-empatnya ini juga berbeda gitu. Yang pertama atom C ini mengikat atom hidrogen, terus juga dia mengikat gugus karboksil. Gugus karboksil itu COOH. Nah, ini namanya gugus karboksil. Dan juga di sisi lain ada gugus amino. Gugus amino itu adalah NH2 di sini. Kemudian ada satu lagi yang namanya gugus R atau yang disebut juga sebagai side chain group atau rantai samping. Gugus rantai samping. Nah, gugus rantai samping ini atau si R ini apa sih? Jadi, setiap asam amino itu punya ciri khas yang berbeda. Mungkin kalian familiar dari materi DNA ya, ketika ini ada namanya sendiri, ini namanya sendiri, ini namanya sendiri kayak gitu. Nah, itu ada 20 jenis asam amino dengan struktur di R atau di rantai samping yang berbeda. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya seperti apa dan bentuk strukturnya seperti apa. Nah, protein itu juga disebut sebagai polipeptida. Kenapa? Karena setiap asam amino kecil-kecil ini diikat oleh ikatan kovalen. Nah, nama ikatan kovalen ini adalah ikatan peptida. Jadi ikatan peptida bersama ikatan peptida yang banyak itu polipeptida. Jadi protein juga disebut sebagai polipeptida. Karena polarnya banyak dan peptida itu ikatannya. Oke, kita bisa lanjut.
Nah, ikatan peptida yang tadi kita bahas. Jadi ikatan peptida itu yang menghubungkan antar asam amino. Nah, kita bisa lihat nih di gambar yang sebelah kiri, ada satu asam amino, namanya glisin. Di sebelah kanan ada satu asam amino lagi, namanya alanin. Nah, keduanya ini kalau mau mengikat menjadi protein, harus membentuk ikatan peptida dulu. Nah, ikatan peptida ini menghubungkan antara sisi negatif dari gugus karboksil atau gugus si COOH di sini dan juga dengan gugus amino yaitu si NH2 di sininya positif. Kita tahu kalau positif dan negatif itu saling mengikat, saling tarik-menarik kan, makanya di sini terbentuklah ikatan peptida. Jadi nanti si O bersama 2H dari si NH2 ini akan membentuk ikatan kovalen, tapi nanti air kan akan membentuk air karena H2O. O di sini dan 2H di sini akan membentuk H2O. Nah, H2O itu nanti keluar. Makanya ikatan peptida ini juga membentuk reaksi namanya reaksi kondensasi di sini. Nah, reaksi kondensasi itu adalah reaksi kimia di mana dua molekul itu dihubungkan secara kovalen melalui gugus OH. Gugus OH-nya yang mana tadi di karboksil, si O dan si H gitu, yang menghilangkan satu molekul air. Jadi dari satu ikatan peptida akan removal of water, di mana air satu keluar di sini. Nah, kalau begitu nanti asam amino ini antara sama asam amino dia bisa menyatu gitu. Seperti ini. Pada gambar ini di sini ada ikatan peptida karena ini O yang di sini udah hilang dan juga 2H di sini udah hilang. Seperti itu. Nah, kita kan tadi udah membahas ya, ada yang namanya air chain atau side chain atau gugus samping dari asam amino. Nah, gugus samping ini yang membedakan antar asam amino. Karena setiap asam amino itu punya nama sendiri yang berbeda-beda. Seperti yang di gambar kanan. Strukturnya berbeda dan namanya juga berbeda nih. Ada yang namanya glisin, strukturnya seperti ini. Ada yang namanya alanin, strukturnya begini. Ada yang namanya serin, begini. Dan yang paling terkenal mungkin dari dulu saat kita belajar DNA, itu ada yang namanya metanin di sini. Nah, gugus-gugus ini yang membentuk asam amino. Nah, sebagai contohnya ada di sisi sebelah kiri. Nah, sisi di sebelah kiri kita bisa lihat ada asam amino yang namanya MET dari metionin. Nah, metionin ini kita bisa lihat dia memiliki struktur umum protein di mana ada atom C, ada atom H, terus ada gugus karboksil di sini, ada gugus amino juga. Nah, yang berbeda dengan asam amino di sampingnya yaitu aspartic acid atau asam asparatik yang disingkat dengan ASP itu ada di warna biru ini. Warna biru ini adalah yang disebut dengan side chain atau sisi samping. Nah, ini strukturnya berbeda. Jadi, R ini, untuk struktur samping dari sisi rantai samping ini yang membedakan setiap asam amino. Nah, ketika ada urutan-urutan dari setiap asam amino seperti ini, ketika mereka mau mengikat, akan membentuk air. Nah, ikatannya disebut dengan ikatan peptida, seperti gambar yang di bawah ini. Nah, ada istilah baru nih yang namanya N-terminus dan C-terminus atau N-terminal dan C-terminal. N-terminal itu artinya sisi ujungnya itu merupakan gugus N atau si nitrogen tadi. Di mana ada si gugus amino ya, NH2. Itu namanya N-terminus. Sedangkan yang sebelah kanan ini akhirannya di C atau si gugus karboksil tadi. Makanya dinamakan C-terminus. Seperti itu. Nah, ada satu istilah baru lagi, yaitu namanya polypeptide backbone atau tulang punggung polipeptida. Jadi, atom-atom ini, si hidrogen, si nitrogen, dan karbon yang berjejer lurus, itu akan membentuk polypeptide backbone atau tulang punggung si polipeptida. Tapi si R atau si side chain, rantai samping tadi, itu tidak termasuk ke dalam polypeptide backbone karena dia ini dapat berputar gitu. Dia ini bebas gitu. Dia tidak termasuk ke dalam polypeptide backbone gitu. Jadi bisa terlihat sini ini abu-abu itu atom-atom tadi dan ini ada asam aminonya. Nah, urutan-urutan asam amino ini namanya sequence.
Gitu, dengan urutannya masing-masing seperti ini. Ada si MET, ada si ASP, ada si Leo, ada si TIR. Oke, bisa kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi dari protein. Nah, klasifikasi protein ini kita bagi dua. Yang pertama berdasarkan struktur dan bentuk, yang kedua dari komponen penyusun proteinnya. Kita mulai dari struktur atau bentuknya terlebih dahulu. Nah, pertama ada yang namanya protein fibrose atau disebut fibrosa atau serabut. Jadi, ciri khas dari protein ini adalah dia itu berbentuk panjang dan dia itu berhelix atau spiral. Jadi dia itu seperti DNA yang terpilih yang memutar seperti tangga spiral gitu dan juga tidak larut di dalam air. Gambarnya ada sebelah kiri nih. Kemudian untuk fungsinya, dia itu memberikan kekuatan atau struktur pada sel atau organisme. Contohnya itu ada kolagen, keratin, dan elastin. Nah, berarti menjawab pertanyaan di awal tadi. Rambut kita ini tersusun dari protein yang namanya keratin. Dan protein keratin ini bentuknya itu adalah protein fibrose. Sehingga itu dia alasannya kenapa dia tidak larut di dalam air. Jadi ketika kita mandi, rambut kita baik-baik aja. Itu karena proteinnya, jenisnya itu protein fibrose. Seperti itu. Dan juga saat kita mengikat rambut itu dia masih kuat, utuh, strong gitu ya. Karena fungsinya fibrose ini juga memberikan kekuatan. Seperti itu. Lalu berikutnya itu ada contoh klasifikasi bentuk protein yang namanya globular atau globuler. Ciri khasnya itu dia berbentuk bola atau kayak menggumpal, bulat gitu. Dan dia tuh kompaknya kayak padat dan juga larut dalam air. Nah, ini bedanya. Dalam kelarutannya, dia larut di dalam air. Setelah itu dia memiliki fungsi di mana dia tuh terlibat banyak hal sebenarnya tergantung jenis proteinnya. Ada sebagai katalis atau enzim, ada sebagai transportasi, dan ada sebagai pengatur. Nah, enzim yang seperti kita bahas, kok dia bisa larut di dalam air karena dia termasuk globular, di mana dia tuh mudah larut di dalam air. Nah, sedangkan transportasi itu yang dimaksud adalah contohnya di hemoglobin. Hemoglobin itu kan mengikat darah yang mengikat oksigen di darah. Iya, mengikat oksigen di darah untuk pernafasan, respirasi. Jadi maksud transportasi itu di sana dia membawa si oksigen seperti itu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Contoh lainnya ada hemoglobin, enzim, dan juga antibodi. Oke, berikutnya kita akan melihat klasifikasi protein berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama, ada protein sederhana. Jadi yang menyusun protein itu apa aja nih gitu. Kalau dia sederhana, artinya dia cuma ada susunan asam amino tanpa gugus lain. Seperti penjelasan dari struktur umum protein di awal, berarti protein sederhana hanya ada itu. Cuman si atom C, atom H, terus ada gugus karboksil, dan juga gugus amino. Hanya itu saja, dan tidak ada tambahan apapun lainnya. Itu namanya protein sederhana. Sebagai contoh, ini, albumin. Albumin itu protein yang ada di telur, strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur protein sederhana juga, namun secara garis besar gitu. Kita bisa lihat bahwa di sini ada bagian protein, bentuk protein yang namanya alpha helix, beta sheet, dan ada lekungan atau loop. Dan dia hanya tersusun dari asam amino aja gitu. Atau rantai polipeptida tunggal tanpa komponen. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai si alpha helix dan beta sheet ini. Jadi sederhana ini tanpa ada tambahan biomolekul atau gugus lainnya. Nah, berarti yang ada gugus lainnya itu namanya protein konjugasi atau conjugated protein. Nah, komponen non-asam amino yang terkonjugasi pada struktur protein. Nah, itu namanya gugus prostetik. Jadi gugus prostetik itu segala non-asam amino, tambahan selain non-asam amino di suatu protein. Itu namanya gugus prostetik. Misalnya, hemoglobin itu ada tambahan non-asam amino atau gugus prostetiknya yaitu heme. Atau gugus kofaktor yaitu enzim yang bersama dengan kofaktornya. Seperti contoh di bagian bawah sini,
kita bisa lihat ini adalah contoh, ini bentuk apa tadi? Globular, ya globular ya, karena dia bulat dan dia mirip bola gitu. Nah, ini di sini merupakan conjugated proteinnya. Kelihatan dari mananya? Dari ini. Ada merah-merah ini. Nah, merah-merah ini darah kan ya. Nah, ini karena ini adalah contoh dari hemoglobin. Jadi ketika ini si biru dan ungunya itu merupakan si proteinnya, nah non-proteinnya ini yang darah. Kenapa bisa darah? Karena itu merupakan heme. Heme itu salah satu gugus prostetik yang terdiri dari Fe. Di antaranya ada Fe. Fe itu besi. Jadi Fe itu gugus prostetik gitu. Dan heme itu nggak hanya Fe doang, tapi dia merupakan struktur yang kompleks juga. Nah, itu merupakan contoh dari prosthetic group. Nah, kalau nukleoprotein. Nah, nukleoprotein itu di DNA. Kita tahu kalau DNA itu kan panjang banget. Nah, cara dia muat di nukleus gitu, itu adalah dengan memadatkan, dengan memedekkan, dan dengan memutar-mutar mengikat. Nah, DNA itu terpilin atau terputar di protein kan, yang namanya protein histon, kalau kalian masih ingat. Nah, protein histon ini, histonnya adalah protein, tapi DNA itu bukan. Jadi dia termasuk ke prosthetic group. Jadi nukleoprotein itu juga termasuk ke protein konjugasi. Dan ini ada contoh lainnya. Seperti ini. Jadi kalau suatu protein dihidrolisis, dipecah, kalau dia ada prosthetic groupnya, jadi nggak cuman protein struktur umumnya saja, maka dia disebut protein konjugasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur dari protein. Kalau tadi kan secara sederhana, kalau ini lebih ke tingkatan atau jenis-jenis strukturnya. Ada apa saja? Nah, kita akan langsung bahas aja contohnya. Yang pertama adalah primer. Jadi struktur protein itu dibagi berdasarkan tingkatannya atau levelnya gitu ya. Ada primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Yang pertama dari primer. Jadi, struktur protein primer itu adalah urutan asam amino yang membentuk rantai mereka. Jadi, ini ada gambar di bawah sini. Ini asam amino, ini rantai polipeptida, di mana di empat akhir ini ada asam amino. Yang urutannya itu ada leu, V, Z, sama cis. Nah, susunan-susunan dari asam amino ini yang dimaksud dengan susunan primer. Jadi berfokus kepada susunan asam aminonya. Karena kita tahu misalkan contohnya di DNA. Kalau misalkan susunan basa nitrogennya ada yang salah, ya kan susunan kodonnya itu ada yang salah, itu kan dapat menyebabkan mutasi. Nah, sama dengan protein. Jadi kalau satu urutannya aja salah atau berbeda, maka itu akan menjadi protein lain gitu. Jadi asam amino tertentu membentuk protein yang spesifik. Perubahan urutan akan mengubah keseluruhan protein. Jadi sangat penting walaupun dia kecil seperti itu. Jadi kalau primer itu fokus di urutan asam amino. Nah, kalau ke sekunder itu lebih fokus ke bentuk dari lantai polipeptidanya. Jadi ada dua jenis bentuk struktur secara utama, yaitu alpha helix dan juga beta lembar lipat atau beta platelet sheet. Nah, kita bisa lihat gambar sebelah kiri atas ini. Alpha helix itu ciri khasnya adalah seperti fibrous tadi. Jadi dia tuh berpilin, memutar seperti spiral gitu. Itu bentuk utamanya, ciri khasnya. Sedangkan kalau beta platelet sheet itu seperti lembaran-lembaran gitu. Seperti lipatan buku gitu. Nah, itu berbeda perbedaan dari keduanya. Ini kalau yang atas ini kayak secara jauh gitu. Kalau kita zoom out gitu ya. Ini bisa kelihatan kalau alpha helix itu melengkung, spiral gitu ya. Dan kalau beta platelet sheet ini seperti ada lekukan-lekukan. Nah, ciri khas dari kedua ini adalah terdapat ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini yang menyebabkan lekungan atau lipatan-lipatan yang ada di struktur rantai polipeptida. Jadi, ikatan hidrogen itu apa sih? Itu tuh adalah ikatan antara gugus CO, kita bisa lihat di gambar atas ini CO, dan juga gugus NH yang di bawah sini. Jadi ketika asam amino yang tadi kita ketahui ya si N terminal dan juga C terminal itu mereka kan saling
tarik-menarik gitu. Tapi ini berbeda dengan kovalen. Kalau kovalen itu mereka akan rapet jadi satu, jadi kuat ikatannya. Tapi kalau misalkan gugus hidrogen, kita bisa lihat ini titik-titik. Sama kayak ini di bawah juga titik-titik. Jadi tidak benar-benar mengikat jadi satu kesatuan, tapi hanya ada tarik-menarik di sana, seperti itu. Nah, tarik-menarik ini atau ikatan hidrogen ini antara si gugus karboksil tadi, si CO, sama si NH, itu yang menyebabkan adanya lipatan-lipatan tertentu pada rantai polipeptida. Jadi kalau di sekunder itu fokus di strukturnya seperti itu. Ada ikatan hidrogen. Nah, berikutnya adalah tersier. Jadi tersier ini lebih lanjut atau lebih luas lagi dari struktur sekunder. Kalau kita zoom out lagi lebih jauh, ini rantai polipeptida ini ada bentuk yang namanya alpha helix di sebelah kiri sini, yang bentuknya berpilin. Nah, sedangkan beta plated sheet atau beta lipat tadi, ini ada lepungan di sini. Nah, ini juga ada yang untayan lurus. Jadi kalau tersier itu lebih secara garis jauh. Nah, tersier ini kenapa bentuknya bisa seperti itu dan padat, kokoh, dan tidak berubah? Itu karena ada ikatan-ikatan dan juga gaya yang membantu menahan, memperkuat tersier ini. Itu ada yang namanya ikatan hidrogen, gaya elektrostatik, terus ikatan disulfida, dan gaya van der Waals. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang ini yang gambar di bawah, ini ikatan hidrogen. Yang di sini ada ikatan disulfida. Di sini ada ikatan hidrofilik. Kalau filik itu berarti tertarik. Kalau hidrofobik berarti tidak tertarik atau menolak di sebelah atas ini. Dan ada ikatan ionik juga. Jadi kalau struktur tersier itu mewakili polipeptida lipatannya secara keseluruhan gitu. Nah, ada yang di bawah sini. Ini menghasilkan dua bentuk molekul utama yang disebut fibrosa dan globular. Jadi struktur fibrosa dan globular tadi yang sudah kita bahas di awal itu merupakan bentuk protein yang ditinjau dari struktur tersier yang dimana diantaranya tadi ada dua fibrosa dan juga globular. Dan terakhir ada nih yang namanya struktur kuartener. Jadi kalau struktur kuartener itu ketika rantai polipeptida dengan rantai polipeptida lagi itu menyatu menjadi satu enzim yang besar, protein yang besar maksudnya, contohnya seperti enzim. Jadi ketika mereka menyatu jadi protein yang kompleks, itu namanya kuartener gitu. Ini ada perbandingannya di sini. Yang pertama di sini adalah struktur primer yang tadi di awal kita bahas, jadi berfokus ke asal amino urutannya, sekuennya. Kalau yang kedua, ini namanya apa ini yang begini? Ini adalah alpha helix ya. Jadi ada satu lagi bentuknya, yaitu tadi beta plated sheet. Nah, ini secondary structure ini kalau kita zoom out akan kelihatan dalam satu rantai polipeptida ada bentuknya nih berpilin di sini. Nah, ketika polipeptida ini bergabung dengan polipeptida lainnya menjadi satu protein makro yang besar, itu akan membentuk quaterner structure. Contohnya adalah ini. Ini yang tadi udah kita bahas, yaitu hemoglobin. Di mana ada satu polipeptida, 2, 3, 4. Jadi 4 rantai subunit yang berbeda-beda, dia menggabung jadi satu. Di sini ada yang namanya beta chain di sini. Nah, ini alpha di sini. Terus ini juga termasuk ke, kalau komponennya, conjugated. Nah, dia berarti termasuk ke jenis protein terkonjugasi. Karena di sini dia kelihatan ada gugus prostetiknya tadi yang namanya gugus heme. Mana dia sedang mengikat darah di sini. Yang merah-merah. Oke, jadi kuartener itu juga sering ditemukan dalam molekul yang besar, yaitu di mana seperti enzim tadi disampaikan, contohnya adalah enzim dan juga protein transportasi lainnya. Oke deh, itu dia materi kita hari ini mengenai protein ditinjau dari struktur dan juga klasifikasinya. Jadi, kalau kita rangkum materi hari ini, kita telah membahas struktur umum dari protein. Kita tahu bahwa struktur protein itu ada atom karbon, atom hidrogen, ada gugus karboksil, COOH, dan juga gugus NH2 atau amino. Terus kemudian kita juga mengamati klasifikasi protein dari bentuknya. Ada yang fibrosa atau fibrous dan juga globular atau globuler. Terus kemudian berdasarkan komponen penyusunnya, ada yang sederhana yang seperti struktur umum, ada juga yang terkonjugasi, di mana ada tambahan gugus prostetik. Dan terakhir ada tingkatan atau level dari struktural protein. Tadi ada primer,
sekunder, tersier, dan juga kuartener. Oke deh, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memerhatikan dan juga mendengarkan penjelasan aku dari materi protein hari ini. Nah, sebelum kita tutup pertemuan ini, kita ada diskusi kecil untuk pertemuan kita berikutnya, yaitu rambut kita kan tersusun atas protein keratin seperti yang sudah disampaikan, dan dia juga memiliki strukturnya masing-masing. Jadi, orang dengan rambut lurus atau orang dengan rambut ikal tuh strukturnya pasti berbeda. Tapi kok bisa ya kalau misalkan rambut yang ikal dia mau dicatok gitu, pasti rambutnya bisa lurus gitu. Sedangkan rambut yang lurus mau wavy gitu rambutnya dia di rebonding dan itu bisa buat rambutnya jadi lebih ikal. Nah, kira-kira kok bisa sih rambut kita seperti itu? Ada nggak sih hubungannya sama strukturnya atau protein yang ada di dalam rambut? Jawabannya ada, dan itu akan masuk ke dalam materi pembahasan kita berikutnya, yaitu denaturasi dan juga renaturasi protein. Oke deh, jadi sekian untuk hari ini. Makasih banyak untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Dimas yang telah mendengarkan. Dan hari ini saya tutup. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan informasi dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.